Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membahas sedikit tentang ayat-ayat Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 26, Quran Surat Al-Baqarah ayat 260, dan juga Quran Surat Al-Imran ayat 7. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Erlangga Adiarta dengan NIM 2421210006 dari kelas Hukum Keluarga Islam 2B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas TTS dari mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Bapak Ahmadi Fatur Rahman Dardiri MHUM. Selanjutnya pada pembahasan pertama saya akan membahas Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasikin. Selanjutnya terjemahan dari ayat tersebut, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Dan ulasan ilmiah singkat dari ayat tersebut yaitu menjelaskan tentang amsal Al-Quran, yaitu amsal dalam konteks ayat ini merujuk pada perumpamaan atau analogi yang digunakan dalam Al-Quran untuk menjelaskan ajaran, petunjuk, dan hikmah yang lebih mendalam. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak merasa malu atau ragu untuk memberi perumpamaan yang terkadang tampak sederhana atau biasa. Seperti perumpamaan tentang nyamuk, perumpamaan ini bertujuan untuk memberikan pengajaran yang lebih mendalam tentang kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Dan renungan yang bisa saya ambil dari ayat ini yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 26 mengajak kita untuk merenung tentang cara Allah menyampaikan pesannya melalui perumpamaan, yaitu amsal yang terkadang tampak sederhana atau bahkan tampak tidak signifikan di mata manusia, seperti perumpamaan tentang nyamuk yang disebutkan dalam ayat tersebut. Selanjutnya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 260, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fathud arba'atam minat tayri fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalim minhunna juz'an summa da'uhunna ba'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Dengan terjemahan, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu?
Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Allah berfirman, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu." Allah berfirman, "Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Dan ulasan ilmiah singkat dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 260 ini itu mengandung dimensi yang sangat dalam terkait dengan hubungan antara iman dan pengetahuan. Meskipun Ibrahim sudah beriman, ia diberi kesempatan oleh Allah untuk mengalami secara langsung kuasa Tuhan dalam menghidupkan yang mati. Ini mengajarkan kita bahwa ilmu pengetahuan dan iman tidak harus dipisahkan. Keduanya dapat berjalan beriringan untuk membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan kehidupan. Ayat ini juga mengajak kita untuk terus mencari, bertanya, dan tidak ragu untuk memperdalam pemahaman kita terhadap kebenaran, baik melalui wahyu maupun pengamatan terhadap ciptaan Allah. Dan sedikit renungan dari saya setelah mempelajari ayat ini, yaitu mengajarkan kita tentang kedalaman iman, pencarian kebenaran, dan bagaimana kita sebagai manusia terkadang membutuhkan bukti konkret untuk memperkuat keyakinan yang telah ada dalam hati kita. Walaupun Nabi Ibrahim adalah seorang rasul yang sangat dekat dengan Allah dan memiliki iman yang kokoh, ia masih mencari pengalaman langsung untuk lebih menenangkan hatinya. Dan yang terakhir yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Huwaladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa'ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtiga'al fitnati wa ibtiga'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Terjemahannya, Dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran, kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamaat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain, ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti kesebahagiaan ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang memendam ilmunya berkata, "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal." Dan ulasan ilmiah singkat dari Quran Surat Ali Imran ayat 7 ini yaitu membahas tentang muhkam dan mutasyabih yang menunjukkan dualitas dalam struktur Al-Quran, yakni adanya ayat yang tegas dan mudah dipahami yaitu muhkam, dan ayat yang memerlukan penafsiran lebih mendalam yaitu mutasyabih. Kedua jenis ayat ini bekerja sama untuk membimbing umat Islam dalam perjalanan spiritual dan intelektual mereka. Sementara ayat muhkam memberikan dasar yang jelas untuk iman dan praktik.
Ayat mutasyabih mendorong umat untuk terus mencari pemahaman yang lebih dalam tentang wahyu Tuhan. Dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabih, kita diingatkan untuk berhati-hati untuk mendekatinya dengan rasa rendah hati sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang lebih jelas dan terang dalam Al-Quran. Dan sedikit renungan dari saya setelah mempelajari ayat Quran Surat Al-Imran ayat 7 ini, yaitu mengajak kita untuk merenungkan pentingnya sikap bijaksana dalam memahami wahyu Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa dalam Al-Quran terdapat dua jenis ayat, yaitu muhkam, tegas, dan mutasyabih yang serupa atau ambigu, yang masing-masing memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Secara keseluruhan, dari ayat ini mengajak kita untuk tidak hanya terpaku pada pengetahuan yang sudah pasti dan jelas, tetapi juga untuk membuka diri terhadap misteri dan kedalaman wahyu Allah. Mungkin cukup segitu saja untuk pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.